tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang partai dan beberapa persyaratan politik misalnya. Jadi beberapa hari yang lalu datang calon legislatif dari satu partai. Saya sampaikan nomor satu adalah partai. Partai itu adalah wadah aspirasi rakyat. Maka sebenarnya pengurus partai dan anggota legislatif dari partai yang bersangkutan kerjaannya adalah bagaimana menampung aspirasi itu, mencari aspirasi itu. Ya turun di lapangan, di konstituennya masing-masing. Jadi partai itu adalah partisipasi. Jadi orang-orang yang berpartai adalah orang-orang yang memiliki integritas dan kredibilitas di dalam membangun partai. Orang-orang yang berpartai sekali lagi adalah orang-orang yang memiliki integritas dan kredibilitas di dalam membangun partisipasi. Maka sebenarnya ketika calon legislatif di hadapan konstituen, ketika dia mau mencari pemilih, celakanya pada hari ini pasti kebanyakan mendengarkan kebanyakan justru menyampaikan aspirasi kepada masyarakat. Dalam pandangan saya sebenarnya tidak benar. Jadi bagi masyarakat juga saya berharap jangan sekali-kali tanya visi dan misi atau aspirasi caleg yang bersangkutan. Karena yang benar adalah begini, mereka ini datang di depan konstituennya, mengumpulkan konstituennya itu untuk mendengarkan aspirasi atau visi dan misi konstituennya. Maka ketika di depan konstituen tidak benar ketika pidato, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya datang kemari akan menyampaikan visi dan misi, bla 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 bla, kemudian sampaikanlah visi dan misi. Nah, lempar batu aja kalau ada caleg seperti itu. Karena dalam pandangan saya, pidato yang baik di depan calon konstituen itu tadi adalah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya datang kemari pertama-tama sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian atas kehadiran, atas perkenannya mendengarkan visi dan misi saya. Itu salah, salah. Jadi yang benar adalah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berbeda seperti biasanya. Pada hari ini saya datang kemari di hadapan bapak-bapak, ibu sekalian. Kami ingin mendengarkan visi dan misi bapak-bapak, ibu sekalian yang jika ketika nanti kami terpilih menjadi anggota legislatif, mendapatkan amanah untuk memperjuangkan visi dan misi yang disampaikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di sini. Untuk itu, bapak-bapak, ibu sekalian, saya ingin bapak-bapak, ibu sekalian tidak segan-segan menyampaikan visi dan misi. Dan saya jamin nanti ketika kami terpilih, maka kami akan memperjuangkan visi dan misi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tepuk tangan. Nah, mestinya begitu. Bukan kemudian
menyampaikan visi dan misi. Nah, kalau menyampaikan visi dan misi itu artinya kita ini sebagai rakyat ya jangan menyalahkan legislatif. Wong legislatif memperjuangkan visi dan misinya sendiri-sendiri. Maka sebaiknya sekali lagi, baik itu calon lurah juga begitu. Jangan kemudian menyampaikan visi dan misi, tetapi dengarkanlah visi dan misi konstituennya, visi dan misi rakyat calon pemilihnya. Itu yang bagus sebenarnya. Sekali lagi, itulah sebenarnya yang saya maksud dengan partai itu partisipasi. Jadi sekali lagi, orang-orang yang berpartai adalah orang-orang yang memiliki integritas, kredibilitas di dalam membangun partisipasi politik, di dalam membangun partisipasi ekonomi, dan sebagainya, dan sebagainya. Berpartisipasi kepada siapa? Kepada konstituennya, di dapilnya masing-masing. Tetapi ketika kemudian terpilih menjadi anggota dewan, ya tidak hanya di dapilnya itu. Ketika menjadi anggota Dewan DPR RI, ya sampaikanlah visi dan misi dari rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya seperti itu. Maka sekali lagi saya minta kepada calon-calon legislatif untuk mengakomodir semua visi dan misi, dan jangan sekali-kali menyampaikan visi dan misi. Nah, Indonesia mungkin akan menjadi lebih baik kalau seperti itu. Artinya visi dan misi yang dibawa dari rakyat, dibawa oleh legislatif, disampaikan kepada eksekutif. Kemudian eksekutif itu baru melaksanakan, menjalankan visi dan misi dari rakyat seluruh Indonesia. Maka saya berharap kemudian anggota legislatif itu ya kalau ketika masa reses ya reses lah, jangan tidak reses, karena juga negara sudah, pemerintah dalam hal ini sudah menyediakan uang reses banyak, tidak sedikit. Itulah biayai tim-timnya untuk membangun yang namanya untuk menyelenggarakan, membantu masa reses setiap anggota dewan tadi. Jadi jangan hanya tidur. Jadi pasti akan kita dapatkan benar-benar visi dan misi rakyatnya, masyarakatnya, konstituennya, bukan gugu karpe dhewe. Dengan demikian, apa yang akan disampaikan kepada eksekutif melalui lembaga legislatif tadi pasti tidak menjadi kontra bagi rakyatnya. Memang benar bahwa visi dan misi rakyat itu ya banyak macam-macam. Nah, tentu anggota dewan yang bisa menyaring bagaimana ini yang bagaimana, ini yang diterima, ini yang tidak, dan sebagainya, itu menyangkut masalah, misalnya masalah APBD, masalah APBN, dan sebagainya, menyangkut masalah pembiayaan dan sebagainya. Nah, landasan yang diterima, visi dan misi yang diterima itu yang bagaimana? Landasannya ya sekiranya memang termaktub di dalam Pancasila. Misalnya begini, ada rakyat menyampaikan visi dan misinya, ini kalau bisa di daerah ini kan daerah mayoritas Islam, ini akan ada bangun sebuah gereja misalnya. Saya tolong kepada anggota dewan nanti ketika terpilih mengusulkan kepada dinas perizinan terkait agar pembangunan gereja di sini itu ditolak dan akan dibongkar. Nah, ini tentu visi dan misi seperti ini menurut saya tidak pada tempatnya. Maka landasannya adalah ya berdemokrasilah dengan demokrasi Pancasila itu. Demokrasi Pancasila itu berbeda dengan demokrasi liberal. Kalau demokrasi liberal itu kira-kira ya satu kebijakan politik atau keputusan politik
yang memberikan penghargaan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara. Demokrasi Pancasila tidak seperti itu. Demokrasi Pancasila itu adalah satu sikap politik atau kebijakan politik yang memberikan penghargaan terhadap perbedaan. Jadi kita kan tahu di Pancasila itu kan di lambang Garuda itu di atas itu ada gambar simbol-simbol dari 5 sila. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di bawah 5 sila tadi itu ada tulisan di ekornya itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Perlu diketahui bersama bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bukan berarti berbebas-bebas tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, bagaimana mendasari 5 sila dalam mengimplementasikan 5 sila itu tadi berdasarkan kepada penghargaan kita terhadap perbedaan tadi, perbedaan terhadap perbedaan agama, perbedaan suku dan sebagainya. Tidak ada yang terdiskriminasikan. Tidak boleh di dalam demokrasi Pancasila itu ada salah satu potensi masyarakat yang terdiskriminasikan. Apa yang ada di negeri ini adalah potensi kita. Apa yang terjadi di negeri ini juga menjadi potensi kita. Perbedaan-perbedaan yang muncul di dalam pertarungan politik adalah sebuah kemewahan, adalah sebuah kenikmatan. Jadi perbedaan itu harus diterima sebagai sebuah kenikmatan politik, harus bisa diterima sebagai sebuah kemewahan politik. Maka yang akan kita dapatkan secara bersama-sama adalah kebahagiaan berbangsa dan bernegara. Nah, saya berharap kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada anggota Dewan misalnya, harus tetap memperjuangkan semua visi dan misi itu dengan dilandasi rasa saling menghormati. Kalau di dalam Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil islami, bukan. Rahmatan lil alamin itu ya semua yang ada harus kita hormati. Islam itu untuk rahmatan lil alamin. Semua yang terjadi yang ada di alam semesta ini harus kita hormati. Harus kita hormati karena itu menjadi potensi kemewahan bagi bangsa Indonesia. Tadi saya sampaikan bahwa perbedaan itu harus kita terima sebagai sebuah kemewahan dan kenikmatan. Misalnya begini. Ada seorang laki-laki jalan-jalan di tengah-tengah hiruk pikuk. Tiba-tiba ketemu seorang perempuan cantik. Laki-laki itu kemudian mencoba mendekati dan kemudian berhasillah dia berkenalan dengan seorang perempuan tadi itu. Dari perkembangan zamannya, atas perkenalan itu kemudian mereka ini berpacaran. Ini perbedaan jenis kelamin. Setelah berpacaran kemudian mereka nikah dan siang hari menyelenggarakan resepsi pernikahan.
Setelah selesai resepsi pernikahan, pada malam hari yang pertama, mereka berdua menyelenggarakan pertempuran berdarah-darah atas perbedaan jenis kelamin. Diskusi berdarah-darah atas perbedaan jenis kelamin. Ini kita temukan bahwa perbedaan di dalam demokrasi Pancasila itu analognya seperti itu. Kita temukan berarti demokrasi Pancasila itu membangun sebuah ketika terbangun sebuah perbedaan, maka sama-sama yang berbeda itu akan menemukan sebuah kenikmatan. Betapapun perbedaannya sangat mencolok, tetapi sama-sama mendapatkan sebuah kenikmatan. Nah, hasil dari pertempuran berdarah-darah atas perbedaan jenis kelamin tersebut, 9 bulan 10 hari kemudian baru menemukan sebuah kesimpulan dari pertempuran atas perbedaan jenis kelamin tadi. Namanya anak. Jadi hasil dari perdebatan berdarah-darah tadi akan mendapatkan satu kesimpulan yang sangat membahagiakan kita. Namanya anak. Nah, saya yakin seyakin-yakinnya, sebagaimana juga seharusnya demokrasi Pancasila itu ciri-cirinya ya permanen, bukan temporer. Saya yakin ketika mereka ini kemudian bercerai misalnya, maaf, saya yakin kedua belah pihak pasti masih dan akan tetap sepanjang masa mencintai hasil kesimpulan yang pernah dia perdebatkan. Pasti masih mencintai, betapapun mereka sudah tidak serumah dan bahkan sudah bermusuhan. Di sini saya maksudkan bahwa demokrasi Pancasila itu permanen adalah satu kesimpulan yang pernah dia perdebatkan. Mestinya ketika mereka kemudian tidak lagi berkoalisi, tidak kemudian lantas menolak kesimpulan yang pernah mereka simpulkan, yang pernah mereka perdebatkan. Nah, yang terjadi di Indonesia sekarang, hampir 5 tahun sekali, hampir semua partai tidak memiliki visi misi yang permanen seperti itu. Pada hari ini partai A, B, dan C di kabupaten tertentu berkoalisi memilih seorang bupati atau katakanlah wali kota, dengan dasar pada saat mau berkoalisi mengatakan bahwa dalam pergaulan sehari-hari, karena kita temukan visi dan misi yang sama dari ketiga partai A, B, dan C ini, maka kita kemudian membuat sebuah kesepakatan akan mengusung Bapak Kamidi sebagai Bupati Ndiwe misalnya. Dah, berjuanglah mereka dan kemudian menang. Di tengah perjalanan mengantarkan Bupati Kamidi tadi itu, ada rebutan proyek, ada pembagian proyek yang dirasa tidak adil. Maka kemudian 5 tahun kemudian ABC tadi pecah kongsi kemudian alasannya ternyata di dalam perjalanan 5 tahun kita berkoalisi antara partai A, B, dan C, kita temukan perbedaan visi atau nggak adil, dirasa nggak adil pembagian proyeknya.
Kalau perbedaan visi kok tidak sejak awal? Kalau persamaan visi, kenapa nggak bikin satu partai aja? Koalisi kemudian 3 partai itu jadi satu misalnya. Sudah, ini alasan yang mengada-ada dan tidak proporsional menurut saya. Maka negeri ini diurus 5 tahun sekali. Bukan berarti saya tidak percaya dan tidak setuju pemilihan itu 5 tahun sekali. Tetapi mestinya keputusan politik yang menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia, masyarakat di daerah tertentu, mestinya ya permanen. Pikirkanlah sedemikian rupa agar permanen. Nah, analog dari cerita tentang seorang laki-laki dan perempuan tadi, sebaiknya menjadi pelajaran yang sangat menarik bahwa perbedaan jenis kelamin, pertempuran atas perbedaan jenis kelamin bisa dianalogkan menjadi pertempuran atas perbedaan pendapat. Semuanya memiliki tema yang sama, demi bangsa dan negara. Maka terimalah perbedaan itu sebagai sebuah kenikmatan, sebagai sebuah kemewahan yang akan kita dapatkan dalam perbedaan yang sudah kita anggap sebagai yang kita dapatkan sebuah kemewahan atau sebuah kenikmatan tadi adalah kebahagiaan. Pintu gerbang kebahagiaan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi, bahwa aspirasi atau visi misi yang akan diperjuangkan adalah memang visi misi yang memang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya kalau tidak tahu tentang Pancasila, tidak tahu Undang-Undang 45, ya rasa jadi caleg. Nggak usah ikut mengurus partai, apalagi orang-orang yang tidak memiliki integritas dan kredibilitas di dalam membangun partisipasi. Wong sama tetangga aja tidak bergaul, tetangganya saja hanya tahu itu anggota dewan. Gimana? Anggota dewan dapil DIY, omahe neng Malang misalnya, anggota dewan dapil DIY, dia malah tinggal di Surabaya misalnya. Ya bagaimana mau memperjuangkan aspirasi, visi dan misi masyarakat dapilnya? Mau memperjuangkan visi misi masyarakat di dapilnya saja nggak bisa, kok mau bermimpi memperjuangkan aspirasi, visi dan misi rakyat Indonesia? Nggak bergaul. Akhirnya apa? Ketika eksekutif serta-merta menaikkan harga BBM, ya nggak tahu penderitaan rakyat bahwa sebenarnya itu keberatan misalnya. Ketika presidennya sebelumnya ngomong tahun ini kita tidak akan menaikkan harga BBM, tapi tahu-tahu naik, anggota dewan yang meneng wae, diem saja. Saya tidak menyalahkan, tetapi bahwa anggota dewan tersebut, beberapa anggota dewan tersebut berarti memang tidak tahu penderitaan rakyat atas kenaikan harga BBM ini. Ini artinya apa? Ini sehari-hari memang mereka tidak memiliki integritas, tidak memiliki kredibilitas di dalam membangun partisipasi, tidak bergaul dengan masyarakatnya. Misalnya isu-isu yang terjadi sekarang ini soal kenaikan BBM. Kalau saya sih sebenarnya, rakyat Indonesia itu sangat luar biasa. Dalam keadaan COVID, dalam keadaan krisis moneter, ya tetap bertahan. Apakah bertahannya itu karena ada tenaga dari anggota legislatif? Belum tentu, Bung. Mohon maaf, teman saya banyak, tetapi
Saya tidak pernah bermimpi dan berkeinginan untuk menjadi anggota dewan atau bupati atau komisaris, enggak. Dan bahkan saya ini cari uang, tidak ada satupun saya mengharapkan dari tender pemerintah, enggak ada, sekalipun belum pernah. Saya bergaul dengan tukang becak misalnya, dengan pedagang loak dan sebagainya. Saya sebagai Komandan SAR DIY sejak tahun 2005 akhir sampai hari ini 17 tahun. Dan sekalipun tidak pernah SAR DIY meminta dana operasional kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Bukan berarti pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tidak menyediakan, bukan. Tetapi kami mandiri bersama teman-teman, bersama 4.600-an anggota SAR DIY. Sampai hari ini kami tetap berbakti kepada pemerintah dalam program penanggulangan bencana. Itu bagian dari bagaimana saya membangun partisipasi. Seharusnya saya berpartai, tapi saya tidak mau partai. Karena apa? Karena saya yakin memang bahwa partai itu baik. Tidak ada satupun partai itu yang tidak baik, nggak ada. Semuanya tujuannya mesti mensejahterakan rakyat Indonesia. Tapi apakah sekarang rakyat Indonesia sudah sejahtera? Dan jika sejahtera, apakah itu karena memang anggota legislatif? Perjuangan anggota legislatif juga belum tentu. Saya membangun partisipasi, mestinya anggota dewan itu juga membangun partisipasi. Agar apa? Agar tahu gaya hidup, keprihatinan, penderitaan rakyatnya. Maka sampaikanlah itu kepada eksekutif dan diawasi betul oleh yudikatif. Jangan kemudian yudikatif bekerja sama dengan legislatif, bekerja sama dengan eksekutif, nguntal jatah rakyat. Jangan kemudian begitu. Itu namanya tidak partisipasi. Jadi kembali kepada Pancasila tadi, ya kalau saya sebagai umat Islam ya rahmatan lil alamin. Semua yang ada, semua yang terjadi di Republik ini harus kita hormati dan harus kita terima sebagai sebuah kemewahan. Dengan catatan bahwa apa yang terjadi itu dalam pandangan semua orang secara proporsional memang berpancasila, karena kita sudah sepakat bahwa kita ini, landasan negara kita ini adalah Pancasila. Kemudian terjadi ketika ada ideologi asing, misalnya katakanlah komunisme atau kapitalisme sekalian, ya kita harus tolak. Kalau mau bangun ideologi kapitalisme di Indonesia, ya sudah ada proses, ada momentumnya, ada prosesnya yang harus kita lewati. Kalau memang kemudian disepakati bahwa ideologi Pancasila diganti dengan ideologi kapitalis atau dengan ideologi komunis, kalau itu memang sudah melewati prosedur-prosedur yang diberlakukan, ya sudah, mau apa lagi? Jadi hormatilah, jangan kemudian di jalan menuduh kadrun, cebong, kafir, radikal, radikul, traktir, takbir ya itu. Ya hormatilah yang lain. Hormatilah yang lain. Ketika kita misalnya di bulan puasa, saya selalu puasa. Ya saya tidak menuntut agar warung-warung makan itu ditutup. Ya jangan. Warung-warung makan itu ya silahkan buka. Karena itu
Bisa jadi kita anggap sebagai setan penggoda, tapi kalau kita berhasil tetap saja tidak masuk ke warung itu dan warung yang lainnya, berarti kita itu mendapatkan pahala karena digoda oleh warung, tapi tetap saja kita puasa. Jangan kemudian kita menuntut penjual warung kecil, warung makan kecil kemudian harus tutup. Mereka makan dari apa? Kasihan. Nah, harapan saya rasa saling menghormati itu adalah bagian dari bagaimana kita membangun kemewahan dan kenikmatan di dalam bergaul, di dalam berbangsa dan bernegara. Maka perbedaan itu harus diterima sebagai sesuatu yang dialektis, bahwa memang harus ada perbedaan untuk mencapai sesuatu yang sempurna. Tetapi lantas kemudian ketika yang pendapat yang tidak dipakai itu tidak terselenggara, ya jangan kemudian tersinggung. Jadi sekali lagi, demokrasi Pancasila itu adalah sebuah adalah sebuah perbedaan. Jadi perbedaan itu harus diterima sebagai sesuatu yang dialektis. Maka kemudian kita ini menjadi masyarakat yang terbiasa bergaul dengan perbedaan. Betul. Karena perbedaan itu sebagai sesuatu harus kita terima sebagai potensi. Ya, publik itu dan BS akhirnya dibiasakan untuk tidak menerima perbedaan gitu ya. Dipaksa untuk tidak bisa menerima perbedaan. Sekarang yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi seolah-olah agama saya dengan agamamu berbeda. Kok seolah-olah kita menjadi sesuatu yang tidak sopan ketika mengatakan agamamu apa? Ya. Terus saya dibalik tanya, agamamu apa? Sebenarnya itu ya wajar-wajar saja, nggak apa-apa. Nah, dengan landasan ketika kita kemudian menemukan jawaban ternyata agama orang itu berbeda, ya jangan kemudian tidak suka. Harus kita terima ini sebagai sesuatu yang dialektis. Begitu juga dengan pertempuran politik. Sebenarnya menurut saya tidak perlu merahasiakan. Kemudian lantas pemerintah memakai tagline ketika pemilu itu dengan luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Lah kalau langsung, umum, bebas dan rahasia, nggak usah ada kampanye saja. Karena ketika misalnya saya ikut kampanye, kamu tahu berarti Ya. partai saya apa, yang saya dukung siapa, yang saya pilih siapa. Ya. Nggak lagi rahasia dong. Nggak usah aja pakai tagline luber, nggak apa-apa. Dan lucunya lagi calon presiden nyoblos. Ya kalau itu kan tergantung maksudnya sudah tidak jadi rahasia lagi kan sebenarnya. Iya, nggak usah jadi rahasia lagi. Jadi misalnya begini, di dalam membangun strategi politik itu, ya tidak perlu kemudian memakai rahasia sekali, wong nyatanya akhirnya tahu kok. Misalnya begini loh, sama tahu itu tidak apa-apa. Kalau itu memang politisi ulung, nggak apa-apa. Seperti misalnya begini, ada pertandingan antar grandmaster, misalnya Karpov sama Korchnoi, gitu. Korchnoi itu melangkah yang pertama, kemudian yang kedua diikuti langkah Karpov. Pada satu ketika Korchnoi sudah melangkah yang ke-6 misalnya, yang ke-6. Karpov kan baru ke-5, mau melangkah ke-6. Karpov kemudian berpikir, ini kalau saya melangkah ke sini, prediksi saya Korchnoi akan melangkah ke sana. Setelah Korchnoi melangkah ke sana, saya akan melangkahkan kuda saya ke sini. Dan seterusnya. Jadi ada prediksi apa yang akan dilakukan oleh Korchnoi, dan Korchnoi juga melakukan prediksi apa yang akan dilakukan oleh Karpov. Pada saat-saat momentum tertentu, berapa jam kemudian, Karpov nggak jadi melangkah yang ke-6 mengikuti Korchnoi. Karpov justru menawarkan remis. Ya. Remis.
Itu artinya Karpov tahu apa yang akan dilakukan oleh Korchnoi. Ya. Dan ketika Korchnoi menerima tawaran remis, itu artinya Korchnoi tahu apa yang akan dilakukan oleh Karpov. Jadi kan sama-sama tahu strategi yang akan dijalankan. Dan menjadi keasikan dari publik sendiri ketika menyaksikan percaturan politik jadi jadi masyarakat, rakyat, penontonnya atau konstituennya itu melihat perang strategi ini, merasa mendapatkan sebuah pertunjukan. Maka pemilu itu harus bisa ditata sedemikian rupa hingga menjadi sebuah pertunjukan teater yang sangat megah, dan ada tepuk tangannya, dan ada sorak-sorainya, ada tertawanya. Jangan ada menimbulkan pemilu kemudian menimbulkan caci maki, kemudian menggunakan medsos dan sebagainya, menggunakan strategi IT. Sudah nggak apa-apa. Black campaign gitu. Yang sudah kalah ya kalah, sudah nggak apa-apa. Yang menang ya hormati yang kalah menghormati yang menang. Kalau perlu biar tidak ada lagi permusuhan. Misalnya ini pemilihan presiden. Kalau perlu calon presiden itu hanya 2 dan tidak ada wakilnya. Kalau perlu dengan aturan tertentu, terserahlah gimana anggota legislatif mengatur itu, aturan-aturan hukum dan perundang-undangannya. Jadi A dan B presiden itu. Nanti yang mendapatkan pemilih yang terbanyak, maka kemudian menjadi presiden. Dan ranking kedua menjadi wakil presiden. Tentu saja sudah didahului dengan perjanjian-perjanjian tertentu bahwa ketika nanti yang menang akan menjadi pemilihnya terbanyak akan menjadi presiden. Wah, bijaksana dan sekali. yang dapat pemilih suara kedua ya jadi wakil presiden. Tentu saja sudah ada aturan-aturan perundang-undangannya. Nanti job deskripsi dan mekanisme kerja presiden dan wakil presiden itu bagaimana. Maka konstituen rakyat Indonesia misalnya tidak terjadi hal-hal seperti sekarang ini. Masih tuduh-tuduhan sudah sekian tahun, 2 tahun tuduh-tuduhan terus. Kadrun licik, kemudian cebong yang licik. Nggak akan terjadi kalau seperti itu. Karena apa? Dua belah pihak yang bertempur itu sama-sama memiliki tujuan atau visi dan misi yang sama, membangun kesejahteraan bangsa rakyat Indonesia. Dan ketika menjadi presiden dan wakil presiden, ya kompak-kompak aja mereka, karena sudah didahului dengan membuat sebuah peraturan yang tidak memungkinkan terjadi konflik antara presiden dan wakil presiden yang tadinya bermusuhan, bersaing di dalam pertandingan tadi. Kalau perlu dibikin begitu, daripada seperti ini antara kadrun dan antara cebong, antara kampret, cebong masih bermusuhan. Lihat saya itu memilih calon presiden itu, saya menunggu teman-teman nih. Ketika teman-teman memilih A, nah ini saya akan mencoba memilih B. Beda dengan teman-teman, dengan landasan nanti ketika saya menang, saya tetap akan menghormati pilihan mereka. Dan harapan saya ketika pilihan teman-teman itu yang menang dan saya yang kalah, ya mereka juga menghormati yang kalah, dan yang kalah tetap taat dan patuh kepada apa? Kepada Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya ini sekarang berbakti, apapun pilihan saya tempo hari, saya ini harus berbakti kepada presiden terpilih. Presiden saya sekarang ini ya Jokowi. Saya taat kepada hukum-hukum dan peraturan perundang-undangan. Saya taat kepada Kepres. Kecuali pada saat COVID, karena saya memang tidak memakai masker, karena saya memiliki kewaspadaan yang berbeda. Saya yakin. Yang penting kan saya tidak pernah COVID. Ya, bisa jadi sistem regulasi yang disebut sebagai luber itu malah bisa mencederai arti kata makna sila ketiga dari persatuan Indonesia ya Om ya. Nah, ya memang ini yang terjadi begitu.
Ya, ya. Tidak akan ada persatuan kalau seperti itu. Gayanya rahasia. Tapi kemudian justru pemerintah sendiri membuat peraturan, membuat jadwal kampanye. Ya piye iki? Ya gathah kayak gitu itu. Asu. Ya menurut saya itu nggak benar, nggak benar. Maka saya sebagai rakyat yang ingin berpancasila, yang ingin menerima perbedaan itu sebagai sesuatu yang dialektis, menjadi tidak dialektis lagi. Karena apa? Karena saya berada di lingkungan yang belum bisa menerima seperti itu. Kenapa rakyat belum bisa menerima seperti itu? Karena peraturan pemilihan umum sendiri juga tidak memungkinkan untuk menerima perbedaan sebagai sesuatu yang dialektis. Ngono loh. Pusing saya kemudian. Harusnya saya berteman baik-baik dengan si A, malah dikadrun. Ya. Gimana? Ya malah dicebongkan. Jadi ki piye kuwi? Wong mereka ya sama-sama tidak mengenal calon presidennya. Betul. Mereka sudah sama-sama mengenal lama, bersahabat dengan saya misalnya. Lah kok tiba-tiba ana wong anyar teko dihadapkan kepada rakyat Indonesia untuk dipilih, atau ada yang tidak terpilih, menjadikan kemudian saya dengan si A tadi menjadi keki saya bergaulnya, kan menjadi sesak nafas seperti itu. Ngerokok jadi ra enak, ngerokok jadi ra enak kayak gitu itu. Kok sudah nggak usah begitu. Tuduhan yang sini anti politik identitas. Yang politik tidak identitas itu yang bagaimana? Semua partai yang ada di Indonesia itu membangun identitas. Kok nggak seneng sama politik identitas? Ya partai itu membangun identitas. Kalau nggak membangun identitas nggak usah ada partai, atau partainya satu aja, rasa ono pemilu. Yang dimaksudkan dengan politiknya anti politik identitas itu yang bagaimana? Seolah-olah yang membangun politik identitas itu adalah yang umat Islam, yang umat non-Muslim tidak identitas. Ya ketika yang non-Muslim melawan yang Islam, itu sama-sama sedang memiliki tema, sedang membangun politik identitas. Ora usah ngono lah, nggak usah begitu, nggak usah. Hidup kayak saya ini enak. Mau presiden siapapun saya bisa cari uang, karena saya menghormati presiden. Mau presidennya ganti, profesi saya, kerjaan saya ya tetap saja, dan ya tetap laku, ya tetap saya bisa cari uang. Jadi hidup merdeka, jadi masyarakat merdeka, tetap taat kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Sudah, itu adalah koridornya bagaimana kita mensikapi pergaulan sehari-hari di Republik ini. Pancasila kuwi mau, terimalah perbedaan itu sebagai sesuatu yang dialektis. Ya, ya. Kalau dalam bahasa saya itu kan bahasa akademis. Kalau dalam bahasa saya yang wong desa ini, aku wong lereng Merapi, terimalah perbedaan itu sebagai sebuah kemewahan sejati. Terimalah perbedaan itu sebagai sesuatu kenikmatan. Maka ketika kemewahan dan kenikmatan itu kita dapatkan setiap saat, maka kebahagiaanlah yang akan menjadi nuansa hidup kita sehari-hari. Jadi antara kemewahan, kenikmatan, kalau kita sudah kita dapatkan kedua hal tadi, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau Bante Panavaro menyatakan hilangnya penderitaan gitu ya, karena berhasil mengubah penderitaan sebagai energi negatif itu menjadi energi positif, yang kan positif, seperti itu. Gitu loh. Ya, bagaimana kita kemudian menerima perbedaan itu menjadi sesuatu yang potensial. Ya. Nah itulah demokrasi Pancasila, menerima perbedaan sebagai sesuatu yang dialektis. Gitu. Jangan menerima perbedaan itu sebagai sebuah permusuhan, apalagi permusuhan hakiki, gatel. Nggak bisa seperti itu. Nah saya ingin berbangsa itu yang seperti itu, merdeka lah, saling menghormati. Saling menghormati itu ya tidak mesti, sekali lagi saya sampaikan, ketika saya menjadi pejabat, meskipun saya tidak pernah
berkeinginan menjadi pejabat atau menjadi legislatif atau jadi komisaris ya. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk pidato karena tuntutan demokrasi menghormati semuanya. Lantas kemudian saya membuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya nggak mesti harus kemeruyuk seperti itu. Nggak mesti. Menghormati perbedaan itu tidak mesti harus begitu. Ya. Itu doktrin yang salah. Ya, setuju. Ya, saya sebagai umat Islam, saya yang membuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini ada teman kita yang beragama Katolik, dia menjawabnya dengan salam sejahtera. Yo ora apa-apa. Sama, itu kalimat thayyibah juga itu. Enggak masalah sebenarnya, itu sudah saling menghormati. Kebebasan untuk menyatakan identitas bahwa siapakah aku gitu ya. Iya. Apa kemudian ketika saya membuka salam dengan macam-macam cara agama tadi itu, kemudian teman kita yang beragama non muslim tadi apa juga menjawab dengan salam yang kemeruyuk? Kan enggak. Ya. Agamamu kan Katolik, iya kan? Apa ketika saya ketemu kamu di jalan misalnya, Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, dan sebagainya. Terus kamu menjawab juga, Waalaikumsalam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, bung. Ya enggak. Lebih. Itu lebih menurut saya. Menghormati dengan prinsip demokrasi itu, yang menghormati perbedaan. Hoki menjawab dengan salam sejahtera, ya ora apa-apa, aku tersinggung. Enggak lah. Apa kamu ketika saya ngomong assalamualaikum ya tersinggung? Kan tidak. Enggak. Itulah. Maka dari kelompok yang paling kecil di perkumpulan pertemanan kita di sini kan pilihan presidennya sudah berbeda, ya toh? Di sini ini, di kantor kita ini, agama juga berbeda-beda. Apa kita dengan pilihan presiden yang berbeda, kemudian lantas pada tercerai-berai? Ya enggak. Tadi barusan saya masak karena hobi saya masak. Yang makan juga bareng-bareng, agama apapun. Dan ketika mau makan, berdoanya juga dengan doa berbeda-beda. Juga tidak masalah, tidak mengganggu kemewahan menu kita. Iya kan? Dan tidak mengganggu kenikmatan apa yang kita makan. Enggak, sama-sama nikmat kan? Betul. Rasanya tadi kan tidak juga bisa nikmati secara bersama-sama. Slow wae lah. Ora sama kengkeng. Guru kurang uyah iki mau sakjane. Jangan kemudian wah aku ngrasake masakanmu karena agamaku berbeda, ternyata rasanya juga berbeda karena yang memasak adalah orang Islam. Ya enggak, sama saja. Apa najis, apa haram ketika misalnya memakan masakan saya yang notabene saya umat Islam. Rasanya padha ora Ki? Ya padha wae kan. Gak apa-apa sing ngono kuwi lah. Maka sekali lagi jangan kemudian nuduh-nuduh orang bahwa orang itu si A si B melakukan, dia paling mangkal dengan orang-orang yang menyelenggarakan politik identitas. Ketahuilah bahwa ketika kalian menuduh seseorang melakukan politik identitas, kalian sedang menjalankan politik identitas. Kalian sedang menjalankan politik identitas itu namanya. Ya aja ngono, jangan. Sing santai wae, slow. Terus ngopo? Ya tak nuduh-nuduh wong politik identitas. Wong pada dasarnya ketika kita itu sedang menuduh politik identitas pada seseorang, kita itu kan sedang menjalankan politik identitas berarti. Enggak. Om Seno, susunya diunjuk Min. Oke. Minum susu. Ini susu langsung dari batangnya. Siap.
Jadi jangan ada kemudian yang menuduh si A menuduh si B melakukan politik identitas, karena ketika dia sedang menuduh seseorang melakukan politik identitas, dia sedang menjalankan politik identitas. Sing penak-penak wae lah, sing slow wae. Jadi di dalam pergaulan politik itu misalnya begini, yang saya alami ini. Terus terang, kemarin saya kan pilih Prabowo. Suatu ketika saya diminta oleh seorang purnawirawan jenderal. Jenderal ini tahu bahwa saya milih Prabowo misalnya. Kemudian jenderal ini ngomong, saya tahu Mas BS itu kan pilih Pak Prabowo. Nah, tetapi kan saya nggak masalah minta tolong Mas BS. Loh ya, apa Mas? Saya bilang begitu. Saya tolong carikan untuk ketua tim pemenangan untuk Pak Jokowi. Jadi pergaulan politik saya seperti itu. Dan ini pernah terjadi. Harmonis gitu ya. Harmonis di tahun 2019, dan saya carikan teman saya, adik kelas saya, yang saya tahu dia betul-betul getol, PDIP sejati, dan Jokowi sejati, sangat Jokower sekali. Saya undang dia, kemudian saya kasih tahulah informasi itu, dan saya ajak, mau nggak ini gini, dan saya berpesan kepada dia, kamu harus menjalankan tugas ini sebaik-baiknya, karena ini masalah integritas dan kredibilitas saya. Jokowi harus menang. Saya begitu, orangnya masih hidup sekarang. Jadi itu kan sebenarnya kan aneh sepertinya, tapi menurut saya itu pergaulan yang hakiki, nggak masalah seperti itu. Dan saya jalani, dan kemudian jago saya kalah, jago dia yang menang. Sampai hari ini saya juga tetap baik-baik saja, tidak lantas kemudian diem-dieman. Enggak, baik-baik saja saya sama dia. Itulah perbedaan sebagai sesuatu yang dialektis. Nah, dalam pandangan saya, politik itu harus tetap perbedaan pilihan politik itu harus tetap dilandasi dengan demokrasi Pancasila tadi, menerima perbedaan sebagai sesuatu yang dialektis. Jangan lantas setelah kita berbeda, bermusuhan, dan menganggap kita ini sebagai musuh sejati. Ya apa? Dan sampai hari ini saya juga tidak pernah kemudian jangan seperti ikut-ikut, woi timnya lice, timnya Pak Jokowi lice. Ya udah, saya tidak pernah mengatakan itu. Kepada teman-teman saya yang tidak memilih Pak Jokowi, saya juga ngomong aja, enak-enak saja. Kalau mereka itu kemudian misalnya licik, ya sudah, jangan menuduh mereka, mengumpat-umpat mereka licik. Ngomong aja, kita kalah licik. Ngono wae penak sebenarnya. Enggak apa-apa, jangan kemudian sampai hari ini nuduh licik. Ya enggak, ya sudah gini aja, kita ini kalah licik, ngono wae lah, kepepetnya kayak gitu aja, enggak apa-apa. Maka pertemanan tetap berlangsung baik. Dan ketua timnya tadi itu yang tak pilih itu tadi, kalau mau tahu, dengan berbagai macam cara saya, ya tak tukokke motor, gila enggak gitu. Saya belikan motor PCE, saya belikan motor. Mana? Dengan berbagai macam cara saya. Kan nggak ada pergaulan politik kok seperti itu, kayaknya belum ada kayaknya. Nggak ada. Dan itu sudah saya lakukan. Saya berharap sebenarnya politik itu ya begitu menurut saya. Sudah kayak permainan catur tadi itu loh.
Nah, tapi di Indonesia ini, di negeri ini, saya merasa aneh ya. Satu harus bebas rahasia, tapi ada kampanye. Gitu. Kontradiktif ya, Am ya. Iya, kontradiktif dan tidak konsisten, tidak linear. Jadi ada agak lain ini, misalnya. Tidak linear peraturan perundang-undangan itu dengan fakta yang terjadi. Itu yang menyebalkan saya sebagai bangsa dan warga negara Indonesia. Misalnya begini, ada aturan misalnya ada kejadian sabung ayam digerebek, dibubarin, dilarang. Sabung ayam loh ini. Kemudian dengan dalih meningkatkan olahraga tertentu di salah satu stasiun TV ada adu manusia. Politik pertumpahan darah ini. Perdebatan tumpah darah ini. Keluar darahnya ini. Manusia ini diadu. Betul. Disebarluaskan lewat TV. Stasiun TV. Itu kriminal itu ya, Dan. Ya kriminalisasi olahraga bisa jadi. 351 itu penganiayaan. Sengaja. Ya, betul. Tidak ada penggerbekan, tidak ada pelarangan. Nggak ada. Ya semoga saja perdebatan tumpah darah itu tadi itu tidak dibumbui di belakangnya ada perjudian. Tapi kan kita juga tidak tahu. Ya. Kita juga tidak menuduh. Ya. Tapi siapa tahu itu ada pasal berapa tadi? 351. 351. Tetapi di balik itu juga ada 303-nya. Sedangkan kenaikan harga bensin kemarin itu, Dan, di kampungnya Pak Hogi ini itu dijadikan arena judi kok. Ya itu gimana itu? Di Jalan Bukan Magelang. saya itu kemudian ikut serta membiarkan adanya sabung ayam yang berjudi, tidak. Tetapi kalau sabung ayam biasa tidak ada judinya, kan juga tidak apa-apa. Kemudian datanya, siapa tahu kalau itu judi? Nah saya kan juga boleh bertanya, siapa tahu di stasiun TV adu manusia, adu pertumpahan darah itu juga ada judinya? Kok nggak digerebek? Bensin naik atau BBM naik, bisa Misalnya, pagi naik atau tidak jadi naik aja dijadikan Judi. media untuk judi. Naik munggah aku untuk semini, naik Bisnis naik pertumpahan munggah kan. darah namanya. Terus polisi sama polisi kelek, malah nggak berkelek. Oh, yang satu tidak ada perlawanan, ditembak di hadapan komandannya. Bahkan kemungkinan komandannya ikut menembak. CCTV-nya dimatiin dulu, biar tidak ada bukti dan sebagainya. Ini mohon maaf, ini terjadi di lingkungan penegak hukum loh. Di lingkungan penegak hukum aja terjadi seperti itu. Dan langkah pertama kemudian bubarkan yang namanya Satgasus Merah Putih. Ada apa memang hubungannya pelecehan seksual itu dengan Satgasus Merah Putih? Kok kemudian tiba-tiba Satgasus Merah Putih dibubarkan? Kenapa tidak diganti oleh penggantinya lagi yang baru saja diberhentikan secara tidak hormat? Kalau Satgasus ini tidak ada macam-macamnya, kalau memang untuk sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara, kenapa langsung dibubarkan? Ada apa ini? Maka saya menghormatilah teman-teman mahasiswa yang kemudian tuntut turunkan harga BBM, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Tetapi jangan lupa sebenarnya harus dituntut juga bongkar skandal Satgasus Merah Putih. Kenapa dibubarkan? Dari mana dan untuk apa uangnya? Dengan cara apa mereka mendapatkan uang? Dari mana mereka mendapatkan uang?
Coba itu dibongkar, coba itu dituntut. Bisa jadi itu sangat berkaitan dengan rezim para pendosa misalnya, karena didapatkan dengan cara yang tidak halal, didapatkan dengan cara dagang narkoba misalnya, didapatkan dengan cara judi misalnya. Ya kalau bangsa kita itu atau kekuasaan itu dijaga dengan biaya-biaya dana-dana yang tidak relevan dengan Pancasila itu tadi dan Undang-Undang Dasar 45, ya bagaimana bangsa dan rakyat Indonesia ini akan menjadi lebih baik? Enggak. Maka saya berharap kepada seluruh aparatur hukum, pemerintah, legislatif dan sebagainya tadi, jalanilah sebagaimana mestinya yang namanya dasar negara, Pancasila itu tadi dan Undang-Undang Dasar 45 tadi. Negeri ini akan tentram. Kebahagiaan akan didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka antara yang memimpin dan yang dipimpin itu harus ada kesepakatan, dan sebenarnya kesepakatan itu kan sudah ada bahwa koridornya untuk memimpin negeri ini dan untuk dipimpin di negeri ini menjadi rakyat dan menjadi penguasa, itu koridornya ya berpancasila lah. Ya jalankanlah undang-undang, jangan melakukan pelanggaran hukum. Jangan melakukan pelanggaran hukum. Sudah, maka kemudian pemimpinnya juga enak memimpin rakyatnya, rakyatnya juga enak dipimpin oleh siapapun ketika koridornya itu memang sudah memakai apa yang sudah kita sepakati. Kalau kemudian seseorang atau rakyat Indonesia memilih A menjadi pemimpinnya, dan kemudian pemimpinnya itu kemudian tidak menjalankan kaidah-kaidah yang sudah disepakati, ya nanti rakyat protes. Ya jangan salahkan rakyat ketika protes. Dan ketika melihat mahasiswa protes, ya jangan melihat itu adalah gerakan separatis atau gerakan disintegrasi atau makar dan sebagainya. Jangan. Mahasiswa itu demonstrasi, isunya pasti menyangkut persoalan masalah bangsa dan negara. Maka ketika kita seorang jadi pemimpin melihat mahasiswa demonstrasi, sikapilah, lihatlah bahwa mereka mahasiswa sedang belajar mencintai bangsa dan negara. Setuju? Gitu loh. Jangan kemudian mereka melihat ini suatu gerakan makar, jangan. Lihatlah bahwa mahasiswa bergerak, mereka sedang belajar mencintai bangsa dan negara. Perkara caranya yang salah, ini masalah usia. Yang aktivis angkatan saya ini ya ada yang jadi menteri, ada banyak yang jadi anggota dewan. Dulu kelakuannya ketika jadi aktivis, ya saya bersaksi lebih daripada yang dilakukan mahasiswa sekarang ini. Bakar-bakar ban juga ya Om ya? Iya, toh sekarang mereka dipercaya memandu bangsa ini, memandu negara ini. Karena apa? Kedewasaan politik itu melalui seseorang mendapatkan satu kedewasaan sikap politik itu memang memerlukan proses pendidikan intelektual, proses pendidikan mental dan sebagainya, spiritual. Jadi kalau usianya semakin tua, ya faktanya saya lihat ya akhirnya mereka tetap berbakti kepada bangsa dan negara, padahal dulu tuduhannya makar ketika zaman Soeharto dulu. Ketika demo mereka juga caranya ngawur juga, dalam pandangan tertentu dituduh ngawur juga. Tapi sekarang kan mereka membuktikan suka atau tidak suka kepada di partai apapun, mereka kan sedang berbakti pada bangsa dan negara. Dari mana? Dari mereka zaman tempo dulunya belajar mencintai bangsa dan negara. Sikapilah dengan baik ketika menghadapi para pendemo. Mereka sedang belajar, sekali lagi belajar mencintai bangsa dan negara. Ya kalau saya suruh bubarkan ya saya nggak mau.
peringati saja, kasih koridor, ini begini, penyampaian aspirasi itu begini, sudah selesai. Menurut saya seperti itu. Kalau mereka lempar-lemparan, ya kenapa mereka melempar? Jangan lantas kemudian dari pihak keamanan malah menyusupkan orang agar terjadi chaos, mereka kemudian malah yang melempar-lempar, mecah-mecahin barang, rusak-rusak barang tertentu, ya jangan. Terus kemudian malah merusak misalnya pos polisi misalnya. Padahal yang rusak polisi sendiri misalnya kayak gitu. Untuk memancing keributan, memancing kerusuhan. Gitu. Ya jangan. Mahasiswa itu punya landasan kok. Mereka melakukan itu. Mereka pintar kok. Nggak ada mereka yang ikut demo bodoh, nggak ada. Kalau demo ikut bodoh ya nggak demo. Buruk. Ya, mending tidur di rumah. Ya kalau saya disuruh bubarin ya saya nggak mau. Tolong dibubarin. Ya nggak mau. Kalau membubarkan saya tahu di mana tempatnya mereka. Di mana tempatnya. Saya tahu. Tapi jangan bubarkan mahasiswa. Mereka sedang sekali lagi belajar mencintai bangsa dan negara. Nah, kelompok orang-orang yang setiap malam merencanakan hancurnya masa depan bangsa. Saya tahu di negeri ini titiknya ada di mana. Ya di titik-titik diskotik yang menyelenggarakan acara mabuk-mabukan, narkobaan itu, minum, mabuk dan sebagainya. Mereka itu sebenarnya sedang merencanakan hancurnya masa depan bangsa. Tapi kenapa tidak dibubarkan? Malah ada izinnya resmi. Ya mestinya nggak usah kasih izin acara mabuk-mabukan, minuman keras. Karena itu sebenarnya sedang menyelenggarakan bagaimana mereka sedang belajar cara menghancurkan masa depan bangsa. Tapi kan ra dibubarno. Malah mungkin malah melu teko, melu mabuk, bisa jadi kayak gitu tuh. Kan bagaimana menghadapi seperti itu? Sementara itu kalau kita mengkonsumsi narkoba, kan ada undang-undangnya, pasal piro ya kurang ngerti. Kan ada itu undang-undangnya. Tapi kenapa pemerintah sendiri dengan instansi terkait bahwa ketika kita membuka diskotik misalnya, kemudian dengan di situ acaranya ada konsumsi yang dijual, ada narkoba misalnya, ada minuman keras dan sebagainya, diizinkan? Enggak usah diizinkan, yang harus konsisten lah. Kalau memang pemerintah menganggap rokok itu mengganggu kesehatan, ya tak, itu seruan dari pemerintah untuk rakyat Indonesia. Ya kalau mau memang betul-betul mencintai rakyat Indonesia agar sehat, ya sudah ditutup saja pabrik rokok. Ya ditutup saja pabrik rokok. Jangan kemudian dibungkusnya rokok adalah mengganggu kesehatan dan sebagainya nggak begitu. Dikasih apa gambar-gambar orang kanker, dikasih gambar-gambar orang mengerikan, gambar-gambar yang mengerikan. Tetapi rokok itu dijual. Ya piye itu? Tetap sehat, penuh semangat dan berbahaya.